Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu rekan guru. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi apa yang saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi yaitu budaya positif. Kebetulan ada di modul 1.4. Di pendidikan guru penggerak itu ada beberapa modul, ada 10 modul. Mulai yang sudah saya laksanakan yaitu modul 1.1 sampai 1.4. Dan di sini ada reviewnya. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri tidak asing bagi kita semua ya. Setiap tanggal 2 Mei kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara sendiri mempunyai semboyan yaitu ing aso suntulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ing aso suntulodo, kita sebagai guru harus dapat memberi contoh kepada murid-murid kita. Apa yang dilihat oleh murid-murid itu akan dicontoh. Nah, yang kedua yaitu ing madya mangun karso. Ing madya mangun karso sendiri sebagai guru kita harus menuntun murid sesuai dengan kebutuhannya. Bukan kebutuhan kita tapi kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga tuturi handayani. Di belakang kita sebagai pendorong, memberi semangat. Kaitan tujuan pendidikan nasional dengan Merdeka Belajar yang digembor-gemborkan oleh Mas Menteri melalui beberapa episode 1 sampai dengan 10 ya, yang tentang Merdeka Belajar, yaitu semangat Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua, semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila yang kita di kurikulum Merdeka dicanangkan terus ya, dilakukan terus, yaitu isinya dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, guru itu ibarat sebagai, ilustrasinya sebagai petani, Bapak. Guru adalah sebagai petani. Kita diberi lahan sawah, berarti kita harus ibaratnya murid itu padi, harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Padi itu kan tidak dapat hidup di Tegal ya, kayak bahasa sini kan Tegal, ladang ya, Tegalan ya. Kalau kearifan lokal kita kan Tegalan ya, harus ada airnya. Kemudian kita ibaratnya pendidikan sebagai pengajaran yang saling terkait dan tak terpisahkan karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian yang kedua, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin dan berpusat pada peserta didik atau murid.
kita sebetulnya untuk materi dasar dari pendidikan kita sudah dapat di waktu kuliah ya Bapak Ibu. Ini bukan ilmu baru. Sebetulnya saat kuliah juga sebagai dasar kita sebagai guru yaitu melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa-apa pokoknya murid sih. Tetapi prakteknya kita untuk murid kadang masih bimbang dengan administrasi. Bagaimanapun juga tetap harus berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembang anak-anak dalam menuntun pendidik dibayar sebagai seorang petani. Nah itu tadi kita harus bisa mengetahui apa yang dibutuhkan. Apa kita harus memupuk, kita harus membuang gulma-gulma rumput, kita harus merawatnya dan harus sesuai kebutuhannya. Porsinya, misalnya padi jenis apa gitu, kita pakai pupuk apa, tidak semuanya sama, malah tidak berkembang, akan mati. Didiklah kami sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini ilustrasinya anak-anak SD ya, anak-anak kita di jenjang kita ya, anak-anak SD. Maksudnya apa itu didiklah kami sesuai dengan kodrat alam? Kita akan mendidik anak-anak kita, murid-murid kita sesuai dengan kodrat alamnya. Kita di lingkungan sini, di lingkungan pesisir, ajarkan kita sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Misalnya pembelajaran yang berhubungan dengan ekosistem di kelas 5 nggak salah ya, ajak di pantai, ada ekosistemnya pantai apa saja, kita ajak langsung ke lapangan, kita praktek langsung sesuai dengan kodrat alamnya. Nah kalau murid kita di pantai terus kita mengajarkan bercerita, pengetahuan boleh, tapi kita bercerita menjelaskan di pegunungan, bingung muridnya, karena tidak, Pak saya nggak tahu. Tapi kita kalau menyampaikan materi sesuai dengan kondisi alam kita, lingkungan kita, insya Allah anak-anak akan lebih nyentel bahasa Jawa ini, langsung responnya cepat. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman. Nah, kita sebagai guru-guru muda semua, guru-guru muda harus mengikuti zamannya. Pembelajaran yang konvensional dulu, kita dulu diajari oleh guru-guru kita rubah menjadi pembelajaran kepada anak kita pada zaman sekarang. Anak sekarang sudah zamannya gadget, zamannya laptop. Nah kita masih mengajar tidak mau, maksudnya sudah bisa tapi tidak mau. Lapor, merepotkan diri. Nah, itu kebutuhannya anak-anak. Kebutuhan akan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Kasihan saat anak-anak itu terjun di masyarakat atau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, akan ketinggalan. Kadang mengelah gini, apa guruku tidak mengajarkan ini kok. Jadi guru sendiri kalau lembaga yang lain sudah mengajarkan, misalnya jenjang SMP bingung, guruku ini gak mengikuti zaman kuno. Nah, kita tidak mau dibilang seperti itu. Ajarkan sedikit-sedikit sebisanya, nggak apa-apa. Dalam pembelajaran kami membutuhkan guru yang berpihak pada kami, yaitu yang pertama mengerti apa yang kami butuhkan. Kira-kira Pak, kalau kita yang butuhkan, anak-anak yang dibutuhkan itu apa? Kita ikuti saja. Ada Pak Badel malahan tidak mau, sampai tidak. Jadi kita masih ada proses menuntun, membiarkan, memerdekakan mereka belajar, tapi tetap diawasi, bukan dilosno gitu aja. Tetap diawasi, menuntun. Apa yang kami butuhkan? Pak, saya butuh belajar, pengennya belajar di bawah pohon, ikuti saja bawa buku. Pak, saya pengen leset
Biasanya ada tuh anak-anak yang dulu. Nah itu ada di situ diajar. Yang penting esensi materinya itu dapat. Pas saya mau mainan air di depan, yang penting ada materi yang ada nyambungnya gitu. Biar mereka itu membutuhkan apa yang mereka inginkan. Pas saya pengen belajar melalui Google mau tanya silakan. Yang penting masih kita sebagai guru, sebagai penuntun dan mengontrol. Kalau ada yang berbelok kita agak luruskan. Kemudian yang kedua, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini sudah sering saya lihat dan saya lakukan. Mungkin teman-teman bapak ibu guru yang lain melalui kadang di status itu ya sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti Bu Marta kemarin yang status pakai nggak bisa gitu loh. Ya itu ya bermain peran sebagai apa Bu? Bermain peran ya. Nah anak-anak itu senang, pasti senang itu, nggak mungkin nggak, pasti senang. Nah kalau anak-anak senang itu mau pulang itu biasanya nanti main lagi gitu. Kalau sudah bosan, jam 10 saya ajak pulang. Ya itu. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan bagi kami untuk bereksplorasi. Biarkan anak itu bereksplorasi, tidak wis dong ojo takok ae. Biarkan mereka bertanya. Ya, takok ae. Jangan. Berikan kesempatan mereka untuk mengeksplorasi, tanya. Biasanya anak-anak itu lebih biasanya melihat Google dulu. Ada gurunya dites. Ada enggak Pak di Google saya begini. Nah itu yang kalau gurunya tidak update, nah itu yang menurunkan harkat dan martabat guru. Ya lanjut. Nah ini pada materi selanjutnya. Tadi itu materi satu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dan ini sudah masuk di modul 1.2, yaitu nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Pak Guru lihat guru penggerak ini menakutkan? Tidak, Pak Ibu. Kita akan mendapatkan ilmu yang banyak di situ, yang belum pernah kita dapatkan di bangku kuliah. Saya kuliah 4 tahun belum dapat materi seperti ini. Sebetulnya ini adalah kebutuhan dasar guru. Sebelum jadi guru itu ibaratnya dasarnya dapat ini gitu loh. Baru kita terjun di lembaga. Kalau ini kan ibaratnya kita kan dokter. Habis itu kita praktek. Untuk orang baru dikasih ilmu kedokteran. Mentolong gak jenengan. Ayo ikuti. Nah, ini kebutuhan dasar yang perlu kita terapkan. Ini saya berbagi ini biar tahu apa toh yang di dalam yang diminta menjadi guru penggerak. Sebetulnya Bapak Ibu ini sudah penggerak semua dilakukan, cuma tidak tertulis di sini. Maksudnya tidak loh Pak, saya sudah kok berpihak pada murid. Cuma belum ada labelnya guru penggerak, tapi sudah melakukan, sudah berpengalaman. Nah itu nanti misalnya mengikuti program guru penggerak, itu yang diceritakan. Yang pertama yaitu nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama berpihak pada murid. Apapun keadaannya, kita harus berpihak pada murid. Tidak boleh saya itu gurunya wis gak usum. Berpihak pada murid. Pokoknya aku ini pengenmu ngene. Pokoknya tak ulang ini, belum gak gelem kudu gawe cara ngene. Gak boleh. Sekarang tidak boleh. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri itu contohnya seperti mengikuti pengembangan kompetensi secara mandiri tanpa disuruh oleh atasan. Sudah apa belum menjenengan? Tanpa disuruh ya. Lain dengan tugas dinas. Contoh, ikut guru penggerak.
Contoh ya, dipaksa Pak, ya belum mandiri dari hati sendiri, ikut GMT, ikut program-program webinar yang di guru berbagi, saya sendiri itu tanpa disuruh. Nah itu baru mandiri. Bukan Ibu ini nanti kita akan ada undangan workshop di kabupaten. Oh ya itu mandiri, enggak, itu tugas, bukan kita mandiri. Kemudian kolaboratif itu sendiri yaitu kita sesama guru saling bekerja sama di lembaga maupun di KKG, nah di sini komunitas belajar. Pak, komunitas belajar kolaborasi itu harus di KKG, tidak Bapak Ibu, di lembaga juga bisa. Komunitas guru kelas, curhat guru kelas, Pak ini kok Ananda ini kok di reweli, yo Bu kayak kelas 1 ini, kayak kelas 2 gini. Guru nih Bu, kira-kira ini strategi apa ya untuk ini? Nah itu diskusinya komunitas yang mempunyai tujuan yang sama untuk proses pembelajaran di lembaga. Pemahaman saya dulu itu komunitas itu paling kecil di KKG, salah ternyata. Komunitas itu bisa di lembaga, yaitu komunitas guru kelas, kan banyak dong. Komunitas itu lebih dari satu. Kalau satu sendirian juga, kalau dua boleh dikatakan komunitas. Kemudian yang keempat, reflektif. Sebagai guru itu harus reflektif. Reflektif itu apa Pak? Melihat kelebihan dan kekurangan yang kita lakukan. Apakah kita sudah pernah melakukan Bapak Ibu? Setiap hari buat dengan bayangkan sudah pernah apa belum? Kadang yang tidak ya. Nah kadang nggak sadar kira-kira ada cerita sama rekan guru yang lain. Mau pilih aku ngulang dewi media ini. Nah itu kan? Wah Ibu bagus sekali. Nah itu kan kelebihan. Nah terus habis itu masih kurang kok, angel ini benar kan? Nah itu kekurangan. Jadi merefleksi diri kita, mengajar kita hari ini bagaimana. Refleksi yang kita lakukan adalah dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, Bu, Bapak, kinten program saya, maksudnya saya pembelajaran menggunakan IT ini bagaimana misalnya? Tapi Mas, lanjutkan aja. Nah ini tidak ngetek listrik Pak. Nah kan ada, tidak semua itu setuju dengan apa yang kita lakukan. Kita refleksi. Misalnya gini, kekurangannya anak-anak disuruh bawa handphone. Kekurangannya anak-anak harus membeli paket data. Wifi ini kan atasi beberapa murid, misalnya batasnya 16 di routernya. Kita harus muridnya 32 kan nggak atasi yang lain, harus membeli paket ini. Nah, itu kan kelebihan dan kekurangan tentang apa yang kita ajarkan di kelas. Kemudian yang jarang sekali adalah kita merefleksikan dengan murid. Tanya murid, kira-kira Pak Dede tadi ngajarnya bagaimana? Pasti jawabannya jujur. Bosan Pak aku, acaranya ini dok aja. Aku senang Pak main game. Ada seperti itu. Main game lebih lagi ya. Kita lihat mana yang anak-anak senang apa enggak. Misalnya kita mengajar langsung menjelaskan, memberi pengertian di papan tulis, menjelaskan itu. Anak-anak bosan Pak, mulai saya tulis. Tapi kalau dikasih kegiatan seperti LKPD, coba cari sendiri. Nanti kita pakai metode tamasya. Kelompok ini jalan ke kelompok ini, menjawab pertanyaan yang ada di kelompok ini. Keliling-keliling. Senang apa enggak? Senang Pak, besok lagi. Masih gitu. Nah, kita merefleksi. Kita jarang sekali merefleksi diri kita. Apa yang kita lakukan, kemudian tidak lanjut apa yang kita untuk perbaikan itu, dan bagaimana caranya. Nah itu refleksi. Kemudian yang kelima yaitu inovatif. Nah, apakah kita sebagai guru sudah inovatif? Dan sudah, yang belum. Pak, bentuknya inovatif itu seperti apa? Inovatif adalah membuat satu terobosan baru yang belum ada. Pak, kalau saya pakai Google Form, ya kan sudah ada.
Sama saja saya juga belum inovatif. Jadi ada terobosan baru di dengan saya buat media pakai apa misalnya lidi Pak, lidi diapakno dijajal-jajal. Itu pokoknya inovatif dengan sendiri. Itu bagaimana caranya agar anak-anak itu paham dengan suatu materi, dan belum jarang digunakan oleh guru-guru yang lain. Kemudian apa sih peran guru penggerak itu? Peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi kepala sekolah Pak, itulah yang pertama. Bukan, kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Guru itu pemimpin sebagai manajer. Manajer itu tugasnya apa kira-kira? Mengatur, memanage bagaimana berjalannya suatu pembelajaran. Kita sudah ada di RPP alokasi waktu di silabus ini, hari ini apa, 1 minggu ke depan apa. Kita sebagai manajer harus tepat waktunya ya. Paling biasa untuk kegiatan yang lain biasa. Kemudian yaitu menggerakkan komunitas praktisi, yaitu mengajak rekan-rekan semua bergerak untuk mencapai visi yang kita akan lakukan. Visinya apa Pak? Untuk melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Kalau di tingkat KKB kita visinya apa? Untuk menyelesaikan problematika yang ada di setiap lembaga. Di setiap lembaga itu beda-beda. Kita diskusikan di ruangan ini, di ruangan gugus ini. Kemudian yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain, mentor. Misalnya Bu Rita bisa membuat media pembelajaran Canva, guru lain diajari, ojo digawe diri, diajari bagaimana Pak, Bu, ini caranya gini, begini. Nah, mentor yang lain kita sharing bersama, menjadi coach, mentor. Ada yang mau ikut program PPG, sini tak ajari caranya gini, mengerjakan tugas caranya gini, cara membuat presentasi, cara membuat LKPD, membuat bahan ajar seperti ini. Nah, kita menjadi coach. Nah, untuk kegiatan sehari-hari sekolah yaitu membuat media pembelajaran, membuat soal evaluasi. Saya masih bingung Bu, yang sudah tahu mengajarkan. Itu adalah perannya guru penggerak. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Ayo kita bekerja sama, buat media satu tapi untuk bisa digunakan untuk semua. Bagaimana kita bergerak di lembaga, khususnya di lembaga masing-masing. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, apa bedanya yang mana 1 sama 5? Kalau mewujudkan kepemimpinan murid adalah melatih murid untuk berani, sering-sering mengajak murid, memberi kesempatan untuk maju ke depan, mempresentasikan. Jadi anak-anak atau murid-murid kita itu pede, punya jiwa kepemimpinan. Aku ditunjuk guruku. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Nah, kita masuk di budaya positif di sekolah. Kira-kira budaya itu apa Pak kira-kira budaya? Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus kemudian menjadi karakter. Budaya di sekolah, budaya positif di sekolah. Lanjut. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, coba. Kira-kira bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Bagaimana Bu Bapak? Kira-kira. Ya Bapak, kita sharing aja di sini. Bukan saya yang lebih tahu, ya. Kita sharing aja. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kita akan merasa
nyaman, aman. Kemudian bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Membuat apa kira-kira? Membuat budaya yang baik. Apa? Kebiasaan-kebiasaan baik. Contohnya, biar anak itu santun kepada guru atau orang tua. Kita kebiasaan 5S, 6S atau 5S ini? 6 ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Ya, saling biasanya. Kalau ada guru lewat nunggu, kita jarang sekarang. Ada guru lewat, halo Pak. Nah, kita ciptakan kebiasaan yang positif. Lanjut. Ini nanti kita lihat video dulu ya tentang tadi. Ada 3 kaleng Coca-Cola. 3 kaleng itu diproduksi di pabrik. Ini Bapak-Ibu ada ilustrasi video tentang apa pentingnya budaya 3 kaleng positif itu di lingkungan. diproduksi di pabrik yang sama, dibuat dengan bahan yang sama. Kemudian ketika tiba saatnya, datang seluruh truk ke pabrik membawa kaleng-kaleng Coca-Cola itu untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah supermarket lokal. Kaleng Coca-Cola itu diturunkan, kemudian dipajang di rak bersama kaleng minuman yang lainnya. Coca-Cola itu diberi harga Rp4.000. Tempat distribusi yang kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Di sana Coca-Cola diturunkan. Kaleng-kaleng itu ditempatkan di sebuah cooler atau kulkas agar dingin untuk memberikan kenikmatan yang lebih untuk para pembelinya. Satu kaleng Coca-Cola dijual dengan harga Rp7.500. Kemudian pemberhentian yang terakhir adalah hotel bintang 5. Kaleng-kaleng Coca-Cola itu diturunkan. Kemudian kaleng-kaleng itu ditempatkan di lemari pendingin, tetapi hanya dikeluarkan dengan pesanan pelanggan. Kaleng ini dikeluarkan dengan gelas kristal cantik berisi es batu, disajikan di atas baki, dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu dan menuangkannya ke dalam gelas dengan sopan saat menyajikan kepada pelanggan. Satu gelas Coca-Cola diberi harga Rp60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda, diproduksi di tempat yang sama, dibawa truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, tetapi harganya berbeda? Jawabannya adalah lingkungan. Lingkunganlah yang membuat 3 Coca-Cola itu berbeda harganya. Lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan berbicara tentang relationship, lingkungan berbicara tentang daya dukung. Begitu juga dengan manusia. Semua orang pasti punya potensi, semua orang pasti punya bakatnya masing-masing, termasuk diri kita juga. Apabila kita berada di lingkungan yang tepat dengan semua daya dukung yang ada, kita bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kita. Kita akan jadi orang yang cemerlang, kita akan terlihat cemerlang dengan segala potensi yang kita punya. Tetapi jika kita berada di lingkungan yang salah, lingkungan yang tidak mendukung, maka potensi kita tidak akan keluar secara maksimal. Potensi kita akan kerdil. Ibarat pohon yang dibonsai, seharusnya dia bisa tumbuh besar, seharusnya dia bisa sangat lebat, seharusnya dia bisa berbuah sangat banyak. Tetapi karena tidak ada daya dukung atau justru dikekang, pohon itu menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama,
hasilnya akan sangat berbeda jika berada di tempat yang berbeda. Tetapi sebelum kita memilih lingkungan, kenali terlebih dahulu nilai daripada diri kita yang kiranya bisa menjadi identitas kita. Kita pasti punya bakat, mungkin di komputer, otomotif, analisa, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Kenali potensi kita, dan kemudian carilah lingkungan yang bisa mendukung potensi kita itu. Lingkungan bisa jadi bentuknya sekolah, jurusan kuliah, bidang pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak sekali orang yang berbakat pada hal yang tertentu. Misalnya bakat menggambar, bakat seni, bakat bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum menemukan tempat yang mendukung. Akhirnya mereka terpaksa bekerja di bidang yang sebenarnya bukan jiwa mereka. Hasilnya orang itu tidak begitu menikmati pekerjaan dia sekarang. Atau mungkin itu justru diri kita. Misalnya kita berbakat di bidang menulis, tetapi harus bekerja sebagai pegawai bank misalnya. Atau kita berbakat di bidang otomotif, kita tahu betul tentang mesin, tapi kita harus bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran misalnya. Memang itu adalah pilihan masing-masing individu. Memang ada karena terdesak kebutuhan, kita harus mengambil segala peluang yang ada, meski harus mengorbankan idealisme, bakat atau skill yang kita miliki. Tapi paling tidak kita sadar, jadikan itu sebagai sebuah batu loncatan saja. Tetap lebih baik jika kita memiliki impian untuk bekerja di bidang yang kita sukai, di bidang yang kita punya potensi di situ, dan tentunya jika kita bekerja di situ, kita akan bahagia jika melakukan pekerjaan kita itu. Selamat mencari bakat dan potensi kita, dan selamat mencari lingkungan terbaik untuk diri kita, dan jadilah diri kita yang terbaik. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang menarik. Baik Bapak Ibu, setelah kita melihat ilustrasi video ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari video ini? Kita harus membuat apa? Lingkungan yang positif bagi anak didik kita dan bagi kita sebagai guru. Apakah kita sebagai guru sudah panggilan jiwa apa belum? Itu pertanyaan. Nah, itu Pak. Kalau sudah lihat ini, kita nyaman tidak keahlian kita apa? Ternyata kita jadi guru, gitu ya? Iya. Ada tuntutan, ya ada yang tuntutan, ada yang. Nah kita luluskanlah niat kita. Kita sudah menjadi guru, kita niatnya menjadi guru yang luar biasa bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita, untuk menggali potensi yang ada. Terkadang kita masih melihat kognitif dari anak tersebut. Kalau tidak nilainya bagus atau ranking 1, anak yang bodoh. Tetapi di sisi lain, kemampuan yang lain, potensi yang lain, seperti mengikuti ada yang di lingkungan saya Pak Jasi ya, ikut silat, pinter, dapat juara. Tapi sekolahnya sopo Pak Yusuf bodoh, enggak. Hebat di sisi lain. Ada yang ikut badminton, pinter, juara. Sekolah dapat ya, itu juaranya di situ. Jadi kita merubah paradigma pemikiran kita yang kognitif. Pak, gimana nilai itu masih didapat dalam bentuk angka? Iya, betul lah memang. Itu sangat dilematis sekali. Mindset kita sebagai guru dan orang tua itu, anaknya ini banyak, tidak di-ranking ya. Umur kan 13 tidak ada ranking. Di-ranking diri wali muridnya. Betul apa tidak? Diri sendiri. Urung-urung masuk sekolah. Pak, aku ranking 1. Dapat dari mana? Kok dapat tahu ranking 1? Tadi dijumlah Pak, sama teman-teman semua dijumlah nilainya. Yang tertinggi itu yang ranking 1. Masih seperti itu. Gimana kita sebagai guru mau mengoptimalkan potensinya ya? Nah kita sekarang yang hit sekarang misalnya, Pak, latung-latung ya, eteng-eteng gitu latung-latung. Gimana cara kita potensi lingkungan yang itu dimasukkan di pembelajaran? Jadi dituntun lah, ya anak-anak nanti berapa kali itu latung-latung dihitung, nah, kan untuk mengajarkan numerasi berapa kali.
Tadi yang pertama berapa kali? 5 Pak. Kemudian yang kedua lagi percobaan kedua gimana? Sekarang hitung. Coba kan tidak semuanya itu bisa menerima. Kadang kita, ayo kita mengatur-atur guru yang sayangin, ramai nih wae pelajaran. Nah itu kita saling menghormati. Kadang-kadang kita tidak bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Kita harus saling menghormati dengan rekan guru yang lain. Lanjut. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, begini Bapak Ibu penjelasannya. Kita saling mendukung. Siapa yang membuat budaya positif yaitu warga sekolah. Kalau saya sendiri, dengan sendiri, individu guru saya mau budaya positif, tapi guru yang lain tidak mendukung, paling sak minggu itu mendukung. Betul apa tidak? Ayo anak kita baris di depan. Kelas yang lain tidak. Kasih jenengan dok. Misalnya contohnya gitu. Baris, luruskan. Kita menjelaskan anak-anak saat kita ketemu bapak ibu guru yang lain, kita menundukkan kepala ya, ibu. Nah, kelas yang lain enggak. Pak, ayo Pak enggak. Nah, itu lupa tidak. Balik lagi. Nah, kita bentuk semua dari kepala sekolah, guru, murid, warga sekolah ya, TU, Pak Bon, contoh di misalnya lingkungan. Misalnya seluruh kebiasaan positif, budaya positif membersihkan lingkungan. Pak Bone kadang yoga ngersi, bisa contohnya gurune. Nah, anaknya yo melu seperti itu. Makanya itu harus sama satu tujuan yaitu warga sekolah untuk membentuk kebudayaan positif. Kebiasaan itu harus kita ulang terus-menerus karena di dalam otak bawah sadar manusia yang buku yang pernah saya baca, saya itu membaca buku yang menurut saya senang, memang mengenai kerja otak ya Bapak Ibu, ini sedikit. Itu adalah sistem repetisi, yaitu sistem mengulang. Pertamanya kagok, disuruh gini lu guru biasa, terbiasa. Kemudian bisa gini aja, contohnya gampang, pakai HP Android. Dulu jenengan sebelum Android pakai apa? Pakai HP gitu. Mau tambah enak HP lawas soalnya ada telepon. Tapi kebiasaan pakai terus repetisi, diulang wis lancar. Sepertinya itu. Kalau pertama yuk saling menunggu, aneh ya Pak yuk saling di guru nih, misalnya belum sama sekali yuk, sekarang kan sudah mau budaya. Misalnya kita wajib membaca surat-surat pendek sebelum masuk untuk melatih kebiasaan diri beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama ya kagok. Kemudian selanjutnya ya sudah biasa aja. Hari Senin gini, hari Selasa selanjutnya seperti itu lagi akan terbentuk suatu budaya. Kebudayaan itu membentuk seseorang menjadi karakter yang bagaimana tergantung budayanya. Kalau di lingkungan yang negatif maka akan terbentuk karakter negatif. Di lingkungan keluarga yang sering anaknya dimarahi orang tuanya, di sekolah pasti keras itu, pasti keras. Soalnya tiap hari telinganya itu yang dengar tuh marah tuh, cowok lagi kesel mulai sekolah bu, apa meneh, yang ini yang mana yang bapak pulang kerja, Pak, akhirnya lupa nama ya, apa meneh, bisa bapak kesel.
Nah itu anak-anak seperti itu. Kalau karakternya keras, gelutan di sekolah, pasti bertanya tanya atau yang bertanya belum nih, kecuali cerita, nggak mesti cerita. Pertama itu takut pak, pasti takut, pak Bu, mesti kayak diinterogasi gurunya gitu. Tapi lama-lama cerita nyaman, itu cerita tuh dengan tahu, pokoknya ditakoi, jadi lanjut. Latar belakang dari budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ada beberapa Bapak Ibu nilai keyakinan universal ada nanti buatkan pada contohnya bentuknya. Kemudian yang kedua, setiap sekolah hendaknya mampu menciptakan budaya positif di lingkungannya, budaya yang berakar kuat sehingga menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara kontinu dan sadar atau intrinsik. Kontinu adalah berkelanjutan, bukan kok hari ini selesai. Pak, sekarang kita akan bentuk budaya positif lingkungan bersih. Nah, yang sekarang kan lingkungan bersih, membersihkan sampah, memilah sampah dari organik, anorganik, menyiram, membibit, apa. Kalau tidak dilakukan secara kontinu selesai, event tertentu selesai. Nah, kita lakukan budaya positif itu secara kontinu dan sadar dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari siram kembangku, tapi anak sudah sadar, oh kembangin wayai disiram. Bagaimana kita menumbuhkan dari intrinsik murid-murid kita, bukan kita itu bahasa Jawanya apa? Jubel, ya. Ternyata Bu iki kok ngomong ya itu takutnya itu karena ada gurunya, bukan dari diri sendiri. Oh, iki kembangku wayang nyirami, wis ikut diri sirami. Itu yang diminta dari membentuk budaya positif itu. Nah, tujuan budaya positif itu apa saja? Yang pertama, menumbuhkan suasana aman, nyaman, dan bermakna di lingkungan sekolah. Menumbuhkan rasa aman. Kalau anak-anak di kelas atau di sekolah aman, kira-kira rasa nyaman itu ada apa enggak? Ada ya. Ada saling tersinggungan. Kalau di sekolah saling bully, baru ke sekolah wis ada geng. Apa budaya itu dengan teman, tapi dengan guru, kayak guru supaya galak, laki aduh, sesuk apa, aduh guru iki meneh, gue mesti domeni tok ngarep, mesti, ya itu, kita masih seperti itu, saya juga seperti itu, baru itu loh ikut, sebetulnya kan dasar kok ini. Dasar sebagai guru tuh sebetulnya, bukan kok ilmu baru untuk pengembangan kita diri sebagai guru. Nah ini sudah dasarnya guru. Jadi guru yang sabar, paling sabar di mana ini. Nah kita nanti ada triknya di belakang, ada triknya setelah materi ini. Dan nyaman dan bermakna di lingkungan sekolah, aman, sekolah yang aman. Makanya dari kan di sekolah ramah anak. Gurunya tak ramah. Nah, kita kok ibu, pak, apa? Iya, dah ramah mandi. Cuma label saja di papan besar ya. Tahu kan kok bocah gak iso. Iki guru itu murid gak denger. Sesuatu banyak. Kemudian yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah itu, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Jadi tidak usah disebutkan dengan sudah tahu semua. Apa sudah dilaksanakan. Nah, disiplin positif dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Contoh ini Bapak Ibu,
potensi anak-anak itu misalnya tadi karate ya, saya Pak Haji ini kan karate di sana. Ada anak yang ikut karate Buwata dan karate PSH karate ya. Habis itu setelah itu kan pasti mengajarkan kebajikan gitu. Tidak mungkin guru mengajarkan yang jelek, bertengkar ada, mengajarkan kebajikan itu. Kemudian kita harus hargai potensinya. Bagus lah kalian ikut ini untuk membela diri. Anak itu merasa dihargai. Oh iya Pak, bangga. Ikut kayak olahraga itu ada kebanggaan tersendiri. Jadi bukan membuat kepala mereka besar. Oh sombong enggak. Jadi ada kebanggaan bagi diri anak. Serasa dimanusiakan. Motivasi. Bagus sekali anak ya, masa dihargai. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang bisa meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai kebajikan. Yang positif saja nilainya yang saya baca di sini. Lanjut, balik lagi. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, sanksi merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sementara yang kita lakukan, yang sering kita lakukan adalah membentuk disiplin positif adalah dengan hukuman. Nah itu saya mendapatkan materi ini baru ternyata begini. Hukuman itu kan menurut kita Bapak Ibu ya, menurut kita kan paling efektif. Bocah itu wedi, orang-orang yang baleni meneh, misalnya terlambat, dihukum lari 10 kali. Sesuk dari isuk. Oh dari isuk iku perkara ora teko atine dhewe, bukan dari takut. Aku bisa lawan. Nanti ketika melayu menyerang 10 kan enggak takut. Nah, guru bangga sebetulnya. Oh, delok pas tau kok melayu 10 disiplin iki. Bangga sebetulnya. Nah. Kemudian lanjut, Pak. Nah ini ada di materi saya itu ada tulisan kecil hanya untuk referensi CGP bukan umum ya. Tapi kita kan calon-calon guru penggerak semua ya. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Coba buka kepalan tanganku. Nah ini dengan coba dikepal tangannya, digenggam. Siapkan secari kertas di dalamnya. Misalnya ada cari keras misalnya. Kemudian letakkan di salah satu tangan kepalan yang erat. Bayangkan ada satu orang di dekat Anda. Coba berbagai cara untuk membuka kepalan tangan Anda demi mengambil sesuatu yang bernilai tinggi. Misalnya ini orang rahasia nih. Ya, contoh rahasia sangat-sangat rahasia sekali. Nah, masih orang lain mau membuka, kira-kira iso bukan? Dipaksa seperti apapun nggak mungkin kita buka rahasia. Ya. Siapa yang di posisi ini? Siapa yang memegang kontrol? Orang lain harus dicari gini, Pak. Kalau enggak, buka kalau itu. Tak pengen tak dulu. Dipakai cara halus sebenarnya. Kaiso iki sangat rahasia sekali. Dengan kekerasan. Wes nunggu ini, tak maksone, buka tetap enggak bisa. Dengan cara halus juga bisa kapi ada aku. Jadi lu ceritani ini ada rahasianya di tangan ini. Itu enggak bisa. Siapa yang menjadi kontrol? Diri kita sendiri. Kita mau buka ya kita sendiri. Kita mau pertahankan ya kita sendiri. Makanya itu kontrol diri.
yaitu dari diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan dari motivasi orang lain, dari hati kita sendiri. Kita mau berangkat pagi, misalnya kita sebagai guru dengan kepala sekolah, Bu, Pak, jangan siang-siang berangkatnya dari luar ya, iya, mari gitu toh. Tapi kalau sudah dari hati, tidak usah disuruh, tidak berangkat sendiri dari hati. Begitu pula dengan murid kita. Tadi contoh menyiram tanaman, siram itu nggak usah disuruh, tapi otomatis gitu dari hatinya, dari kontrol dirinya sendiri untuk menjaga kesuburan tanaman biar tidak mati, yaitu dengan disiram. Kemudian perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Kita sekarang dan moga-moga setelah mendapatkan materi bisa dipraktekkan ya. Ilusinya adalah hal yang apa ya namanya? Tidak sebenarnya ya, ilusi, bayangan itu ya. Guru dapat mengontrol murid. Kita merasa kita dapat mengontrol murid dengan hukuman. Misalnya kita hukum, nah anak itu disiplin gara-gara tak hukum gitu. Yes, aman. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gini, yang kedua ini gini biasanya, merasa bersalah biasanya gini. Yo, lele, ojo ngono meneh to. Sakno Pak Dedi, ora demi Pak Nur, sampai budayawan. Bocah ini merasa bersalah gara-gara gue Pak Dedi demi Pak Nur ya. Gimana ya? Ya enggak, bukan dihukum. Jadi gini loh, alus. Ojo budayawan jangan siang-siang. Tadi lo dilihat dari ruang kepala sekolah, Pak Dedi ditegur Pak Nur. Kenapa murid siapa itu namanya kok berangkat agak siang? Saknole kasar Pak Dedi kan merasa bersalah deh. Gara-gara aku salah Pak Dedi jangan buat itu. Kira-kira itu kan mesti pengen berhasil ya. Ini ngelombak anak gitu ya. Ternyata enggak. Kemudian ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif gini, misalnya nanti yang dapat bintang 4 itu yang bagus. Kan kita sering kan biasanya bintang 4 ditambahi 1, diaktif 2, nambah 7. Itu bukan dari diri sendiri, dari dunia. Dia melakukan sesuatu yang baik karena apa? Karena bintang. Coba guru yang lain pindah kelas 4 menggunakan bintang-bintang, kelas 5 gurunya pakai cara lain. Wah, tulang guru iki, mbek Pak iki orang tidak ada pengajaran. Wes merasa hati sinau tidak usah mengerjakan tugas. Itu menguatkan positif, efektif dan bermanfaat. Kita itu bermanfaat ya. Anak-anak positif aktif dengan mendapatkan bintang. Ternyata diganti guru. Misalnya gini, contohnya lagi Bu Marta sama Bu Nita satu sekolahan ya, misalnya Bu Marta ada tugas luar. Bu Marta dikei tanda tangan, di stempel gini ya. Yang menggantikan Bu Nita ya nggak tahu kebiasaannya Bu Marta ya. Bu Marta di papano di delok tok. Biji asal-asalan aku. Nah, karena mengerjakan tugas semangatnya gara-gara sesuatu, bukan dari diri sendiri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru memaksa anak, ayo kita belajar menggunakan metode ini. Aku langsung ngomong Pak bawa nulis terus, ayo bawa nulis, tidak nulis ada biji. Nah itu kayak gitu ya gini. Kita membuat latihan soal, nanti disalin, setelah itu dikerjakan, dicontohkan. Bosan Pak, kalau dulu video nih Pak, nah biasanya gitu. Ya video atau belajar di perpus Pak. Alasannya juga itu ada 2, ambil gelusuh, dolanan main. Ya kan, yang penting gimana ya, kita itu repotnya kan, makanya tadi budaya positif itu harus kita rembukan satu sekolah.
terkadang apa yang kita lakukan membiarkan murid kita ramai direbus brosur-brosurnya, guru yang lain tidak terima. Betul apa tidak? Murid diparau brosur-brosurnya ngulang kok gitu. Tapi kita kalau satu visi, oh itu pembelajaran menyenangkan, kita terima saja. Atau kita ganti lain, pindah tempat, ke musola atau kemana, nyari pakai LED kan keras suaranya. Ya kita saling menghargai. Kemudian manakah ilusi yang Anda yakini selama ini dari 1, 2, 3, 4 ini kira-kira yang mana, Bu? Bapak, Ibu, kira-kira yang dengan bayangkan, yang dengan lakukan. Kalau saya pribadi itu sering nomor 2. Karakter saya itu tidak bisa marah, Pak. Tapi nomor 2, yaitu membuat orang lain bersalah. Itu biasanya. Ada yang karakter keras, menghukum. Nah ini sebagai pengontrol murid. Aku ini sing kuasa. Kita gak turut ke aku, tak hukum. Nah seperti itu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Monggo. Kita sharing saja. Bukan saya banyak menyampaikan, kita sharing saja pengalamannya. Monggo Bu, gantian. Kira-kira dari keempat ini, ya jenengan sering melakukan yang mana dan ceritakan pengalamannya yang itu apa gitu loh. Coba, monggo Bu. Kira-kira dari keempat. Yang mungkin sering saya lakukan, yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif. Biasanya ketika anak mengerjakan tugas dengan baik, maka dia akan mendapatkan bintang. Tetapi ketika tugasnya ada yang kosong, itu mendapatkan bulan. Begitu seterusnya sampai di poin terakhir itu lilin. Itu terpisah dari nilai dia. Meskipun dia mendapatkan 100, dia jadi dapat dua penilaian. Penilaian nilai asli dan penilaian atas usaha yang dia lakukan. Jadi ketika hal itu dilakukan, anak lebih bersemangat untuk belajar dan pasti PR dikerjakan semuanya. Begitu. Ilusinya seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Mungkin satu lagi Bapak Ibu, biar kita tidak menuntut ya, agak siang ini sudah mulai ngantuk. Monggo Bu Marta, saya minta satu contoh lagi biar kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Satu contoh lagi yang jenengan lakukan. Saya ingin tahu Bu gurunya. Kalau saya kan sudah cerita, saya membuat rasa bersalah karena saya tidak bisa marah. Tapi kalau ngomong pelan, kalau ngomong pelan kepada anak-anak itu merasa anak-anak itu kasihan. Monggo Bu Marta. Kalau sama-sama dengan Pak Dedi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya itu di anak-anak didik terkenal jarang marah, Pak. Iya, jadi kadang anak-anak itu Bu Marta nggak marah, tapi kadang juga melunjak juga, Pak. Ya itu aja, Pak. Terima kasih Bu Marta. Karakter orang yang jarang marah biasanya langsung ke yang membuat orang lain bersalah. Oh kasihan ya, tapi ya tadi ada yang melunjak malah. Nah itu nanti kita buat trik di sini. Nanti mungkin dengan lakukan ini, insya Allah bisa. Kita tidak usah banyak omong gitu aja. Kita tunjukkan sesuatu, ya kan kembali lagi. Misalnya kayak rel ya, sudah belok lagi kita masukkan rel lagi. Sudah mau melenceng lagi, masukkan rel lagi. Tidak usah terlalu banyak, tidak usah, woi
Gimana gini. Ya, jangan kita marah-marah sampai melotot-melotot. Nah, nggak usah. Kemudian teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, orang itu bisa menjadi termotivasi atau melakukan sesuatu yang baik karena yang contoh satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak datang tepat waktu itu karena satu, karena takut hukuman. Karena kalau dihukum tidak nyaman, malu dengan temannya. Itu masih motivasi eksternal loh. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, contoh tadi Bu Ida melakukan sesuatu yang baik, mengerjakan tugas dengan baik karena ada embel-embel bintang. Kita sebagai guru, kita melakukan apa yang baik di lembaga karena ada sesuatu, mendapatkan pujian dari orang lain, bukan dalam bentuk barang saja ya, dalam bentuk verbal juga bisa dikatakan nomor 2 loh. Dipuji-puji yang berlebihan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya melakukan ini yang baik itu loh, untuk diri sendiri saya. Saya akan melakukan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu dari dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena sesuatu. Berbuat baik bukan karena orang lain. Lanjut. Bisakah kita mengontrol seseorang? Perubahan paradigma atau stimulus respon, yaitu teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami. Kayak seperti gini praktek saya. Ayo Bapak Ibu ikut guru penggerak. Tidak ada yang mau, karena saya masih mencoba mengubah orang lain ke pandangan sama dengan saya, gitu. Tidak berhasil karena belum dari diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian misalnya mengubah, berusaha memahami pandangan. Oke, kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat ini upaya saya menyampaikan materi guru penggerak, ini upaya saya untuk memahami pandangan orang lain tentang ini. Saya mendalami, saya tidak mengajak lagi, tapi saya memberitahu ini loh di dalamnya, menyelami ini loh, pendidikan guru penggerak seperti ini, bukan hal yang menakutkan atau bagaimana. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di praktek tadi, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi mengajak orang lain itu sifatnya pendek, tidak lama, maksudnya durasinya itu tidak lama, paling beberapa minggu maksimal, balik lagi ke karakter orangnya sendiri. Kemudian memaksa ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu ayo dirangkul bareng-bareng untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang, tidak ada menang kalah. Lanjut. Nah, ini kita sudah mulai masuk di budaya positif, bagaimana mengatasi, membentuk budaya positif
Yang pertama, teori hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ya, kita menghukum itu kira-kira terencana apa tidak? Tidak, tiba-tiba ya. Kadang-kadang gini, kalau tidak kekerasan ya coba apa namanya ya, di strap lah, bahasa di res, nggak bisa maksud. Kita kan otomatis tidak terencana. Kita mau masuk kelas, tidak tahu kita mau apa, lari-larian sama temannya. Masih depan, kaki guru di belakang ya ada ya. Kaki ke depan berdiri, kaki diangkat. Kita kan tidak terencana kalau akan melakukan itu. Nah, terus apa hubungannya anak lari-lari terus kakinya diganti? Kan tidak ada hubungannya. Anaknya lari-lari yo. Jadi kan tidak ada kesinambungannya. Dan kemudian Al-Fiqh merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, ini penjelasannya adalah hukuman itu menghancurkan potensinya. Anak di kelas lari-larian pasti ada potensi yang tidak tersalurkan. Bapak orang wayah Pak, kudune bal-balan di dalam kelas seperti apa namanya, main sepak bola. Berarti bagaimana upaya kita menjalankan? Ya itu tugas guru. Pak tidak boleh dihukum sesuai dengan teori ini, tidak boleh. Anak-anak yang tidak main sepak bola nanti dapat hadiah misalnya, penghargaan ya Kak. Itu harus bagaimana? Nah ini lanjut Mbak. Teori motivasi dari Diane Gonsen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi: untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira motivasi yang dari intrinsik yang mana? Yang dua ini kira-kira apa? Ekstrinsik dari orang lain. Yang terakhir itu menjadi orang yang mereka inginkan. Pak, saya itu loh pengen ini. Ngerti? Ada kita gini loh di guru itu. Nah kok nuruti kok sampai ketok loh. Gantiannya piye? Nah itu nanti kan ada pembelajaran yang diferensiasi dalam materi selanjutnya. Semoga kita bisa berkumpul lagi membahas materi pembelajaran diferensiasi. Kemudian identitas gagal, identitas sukses. Nah ini saya baca beberapa saja ya. Identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas sukses, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi merupakan pilihan kita menawari. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu nyaman apa tidak bagi murid? Nah, konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Pak, kok belum dijelaskan tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nanti di belakang yang restitusi. Kalau hukuman sudah jelas tadi ya, secara sepihak, satu pihak, satu arah, guru yang menghukum. Tidak diberi kesempatan anak-anak itu ditanya, kenapa kok ini tidak langsung hukum? Nah itu hukuman. Kemudian konsekuensi, karena kamu tadi melanggar melanggar disiplin di kelas, lari-larian. Sekarang tuliskan saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali. Nah itu konsekuensi. Ada nominal nilai yang harus dilakukan. Kemudian restitusi tadi di belakang.
murid akan merasa tersakiti. Kalau dihukum itu murid kira-kira sakit hati apa enggak? Kelihatannya enggak ya Pak. Tapi itu dalam hatinya itu mengancam. Pas saat dia murid kita menginjak remaja SMP atau SMA, guru yo dalam lagi aku kayaknya bu ini. Saya juga ada pengalaman seperti itu kan, mungkin bapak ibu guru harus tutui. Nah, itu akan menjadi dendam. Petuk itu emosi setelah lulus. Bukan monggo Pak Bu. Nah, itu akan merasa tersakiti. Bukan sakit fisik sekarang tidak boleh pukul-pukul, tapi hati perasaannya. Kemudian murid dibuat tidak nyaman kalau dikasih konsekuensi. Ayo, kamu sudah melakukan pelanggaran, sekarang tulisan saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali. Nyaman atau tidak Pak Ibu? Nulis sesuk iki tetep barene meneh. Nulis sakuna gak nyaman. Kemudian murid yang institusi murid akan mendapatkan penguatan. Ya, kita sebagai guru memberi penguatan. Ayo, kira-kira yang baik untuk kamu itu apa? Sampaikan. Kemudian langsung ke yang bawah ya, nanti materinya bisa kita sharing lagi. Peraturannya adalah, nah itu kalau hukuman, peraturannya adalah peraturan kelas. Apa bedanya keyakinan dan kesepakatan dan peraturan? Kalau peraturan itu dibuat sepihak, dibuat oleh sekolah juga, peraturan tata tertib dibuat sepihak. Tetapi kalau kesepakatan itu dibuat dengan orang lain. Ayo kira-kira kesepakatan kita apa? Tapi sebetulnya arahnya itu untuk membuat peraturan tadi. Tapi disampaikan dulu. Yang Pak berangkat pagi, kamu sendiri tuh yang bilang jam berapa dia. Berarti kan tidak boleh datang terlambat. Anaknya sendiri. Ini terutama di kelas ya, di kelas maksudnya. Di sekolah ada apa peraturan sekolah? Tidak boleh diganti itu peraturan sekolah yang kepala sekolah ya, kita terapkan yang kecil dulu di kelas. Kemudian apa peraturannya? Nah ini yang menanyakan apa peraturannya. Mampukah kamu melakukannya dan terima kasih. Misalnya kita peraturannya apa kalau kamu melaksanakan melakukan pelanggaran. Siapa saya disuruh tulis 10 buku bolak-balik ya akhirnya gak konsekuensi tapi menghukum. Nah ini ya, anak itu nakal atau melanggar itu karena ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, khususnya anak ya. Kebutuhan dasar manusia kan orang dewasa juga sama. Anak, orang dewasa ada 5 kebutuhan dasar. Pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Kalau bertahan hidup contohnya seperti apa? Anak datang ke sekolah, menjalui jajan, minta jajan temannya. Apa ngepel ya? Ayo lo sini, minta sana, minta sini. Coba tanya-tanya. Kebutuhan hidup adalah kebutuhan perut. Le, tadi di rumah sarapan apa tidak? Oh, bapakku masuk kerja, Pak. Ibuku sudah kerja. Saya tidak sarapan. Nah, kebutuhannya kan tidak terpenuhi. Nah, tugasnya guru seperti apa? Ya kamu disangoni, ya, silakan beli. Tunggu sebentar ya, 5 menit sarapan dulu, beri kesempatan. Oke, bukan gini, main pelajaran orang, enggak kebutuhannya belum terpenuhi, gimana mau otak ini mau bekerja, perutnya lapar. Kita harus ambil sikap, coba kamu makan di sana, jangan sampai ketahuan teman yang lain. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kita sebagai guru cinta dan kasih sayang oleh dilus-lus, di sebagai teman juga. Maksudnya tidak sampai tidak dihormati ya. Pokoknya kita dekat dengan anak, diberi kasih sayang.
Karena kebetulan cinta dan kasih sayang orang dewasa dan anak-anak itu sama. Kalau di rumah dimarahin orang tuanya, kasih sayang tidak didapat, di sekolah juga dimarahi gurunya, terus aku piye to, Pak? Akhirnya ya kudu gelut to. Aku nok oke ini domeni, nok kono domeni gelutingan aku. Nah, seperti itu. Kemudian rasa kesenangan. Ada rasa kesenangan. Main-main lari-larian, lari-lari apa namanya, keliling meja sampai lompat-lompat itu. Berarti ada kebutuhan anak itu akan kesenangan tidak didapat. Nah, kira-kira apa? Kita membuat model pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya tadi membuat apa namanya, sistem model pembelajaran rekreasi, buat RKPD ini mengerjakan ini, kita buat tempel, anak-anak itu gerak, makanya dialihkan. Kalau tidak itu bisa duduk nih, keluar lari-larian, apa namanya, sampai meja-meja berserakan. Kemudian beri kebebasan anak dalam belajar, memilih gaya belajarnya, diberi kebebasan. Tapi kok aneh ya Pak ya, wis ana mejane ana kursine kok pengane bloso, aneh. Ya kita sedikit mengarahkan tapi bebaskan dulu. Jadi anak itu merasa nyaman dulu. Kalau sudah nyaman kan apa yang kita sampaikan itu masuk. Kalau sudah tertekan, sama sekali tidak ada satu pun materi yang kita sampaikan tidak masuk, tidak bermakna. Kemudian yang kelima yaitu kekuasaan. Anak itu pengen berdiri, diakui di depan. Kalau sudah nih diam aja loh Pak, anak ini lo pintar, tapi kok nilainya kok 50 terus, dia tidak diberi kesempatan untuk apa namanya, mengaktualisasikan diri. Ayo maju deh, ayo di depan. Tak belum berani, elek-elek nggak apa. Yang penting tampilkan dulu. Nanti kalau anak-anak sudah, oh aku sudah bisa menjadi pemimpin pembelajar bagi teman-teman, sudah berani presentasi, bisa menyampaikan. Nah, kita sebagai di lembaga negeri ya, kita contoh yang lembaga-lembaga di swasta itu sering program-program yang presentasi, mulai dari dini, mulai dari kelas 1. Pak, wong sana perangkatnya lengkap, enggak, ini juga lengkap. LCD ada, laptop juga banyak, notebook banyak bantuan. Nah, kita tinggal mengadopsi yang sesuai dengan lingkungan kearifan lokal kita. Lanjut. Gimana Pak? Ada pertanyaan? Ada kesempatan pertanyaan enggak? Iya, monggo Pak. Kita sharing aja. Nanti nunggu saya selesai nanti lupa. Nah, monggo. Udah, monggo Pak, disampaikan saja. Oh gitu ya. Ya biar tidak lupa. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas waktu. Dari tadi Pak Dedi menyampaikan banyak hal tentang bagaimana cara menghadapi siswa. Yang pertama, yang saya lihat pertama berdasarkan teori ya. Teori itu tidak sepenuhnya real. Maksudnya apa? Sesuai dengan kenyataan itu sangat sulit. Ya. Teori itu mudah, tapi melakukan adalah sangat sulit sekali. Yang pertama Pak Dedi menyampaikan guru ibaratnya seperti petani. Petani yang ada di gambar tadi adalah menanam padi. Pertama kalau padi kita udah tahu, paham. Kalau petani itu misalnya pertama harus di mes apa yang disesuaikan, semuanya harus sama. Dan ini kalau problematika di sekolah tidak seperti tanaman. Maksudnya apa? Memang betul, kita harus tahu apa yang dibutuhkan siswa. Tapi kadang-kadang siswa itu ada yang mempunyai kebutuhan khusus dan itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Contoh saja yang real di kelas ini adalah kelas 2. Kelas 2
itu ada yang berkebutuhan khusus. Kalau disamakan, misalnya kalau disamakan dengan padi, mesir itu podo, akhirnya nanti anak yang satu itu tidak bisa tumbuh kembang dengan baik karena memerlukan kebutuhan khusus. Jadi perlu ada strategi lain. Dalam arti apa? Kalau hanya guna satu, insya Allah tidak akan bisa membuat belajar dengan nyaman dan berkemajuan atau berkelanjutan. Yang pertama. Yang kedua, guru harus menuruti siswa. Ya, ini yang saya bertentangan dengan hati nurani. Kenapa? Kalau kita selalu mengikuti siswa, kita akan disepelekan. Yang pertama. Yang kedua, bila siswa itu melakukan kesalahan, kalau tidak boleh dihukum, diberi sanksi, harus diberi yang paling halus katanya Pak Dedi ya. Harus dengan karakter, dibangga-banggakan atau disanjung atau di apa yang bisa membuat anak itu menjadi berubah pikirnya. Tapi dengan kata halus seperti itu sampai saat ini tidak berubah. Itu bagaimana solusinya? Maksudnya gini, diberi ibaratnya warning lah, yang paling kecil tidak mempan. Yang kedua disuruh nulis pernyataan juga tidak ditanggapi. Yang ketiga, perlukah dengan punishment atau hukuman? Dan hukuman pun juga sama seperti misalnya disuruh fisik ya, habis itu dilakukan lagi. Nah ini bagaimana solusinya? Yang kedua, yang ketiga, bagaimana Mbak Wi? Lanjut. Ini yang ketiga ini misalnya ada di kelas ini atau di sekolah ini ada. Ini tindakan yang melampaui batas kewajaran siswa. Bagaimana seorang guru membuat strategi untuk membuat siswa itu berubah pikirannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Haji. Pertanyaan luar biasa. Ini yang saya harapkan Pak. Tadi saya pikir mau menyampaikan nanti ada yang bertanya apa enggak ini. Ternyata kok saya yang ngomong sendiri ini Pak yang diminta. Yang pertama Mas Haji, ilustrasi penanam sebagai petani ini adalah sebagai petaninya. Maksudnya padinya itu ada berbagai macam. Bukan padi kan nggak mungkin satu loh Pak. Maksudnya itu sawahnya berbagai macam. Nah satu sawah itu satu siswa misalnya. Padi misalnya IR16 ya. Perawatan swadaya ini maksudnya satu sawah loh Pak, bukan padi satu mil. Ya maksudnya Pak Pak jadi itu murid itu banyak padi gini ya. Nah bukan Pak. Maksudnya itu satu jenis karakter, satu karakter. Maksudnya satu padi IR berapa? IR berapa ini pupuknya sekian. Nah betul, dan jadi Pak Jadi tadi ada anak yang berkebutuhan khusus. Memang itu khusus Pak. Gini, Pak anak rapotnya itu sama, tapi pada tujuan pembelajarannya, ketercapaian dia berhasil kan diturunkan, grade-nya diturunkan. Misalnya operasi itu 2 kali 4. Nah maksudnya anak itu 2 kali 4 Pak. Mau tambah-tambahannya itu diturunkan. Sama materinya operasi itu tapi penjumlahan. Nah yang tadi yang saya bahas tadi repotnya pada di rapor masih sama. Anak yang anak yang satu dan yang lain itu sama di global. Nanti di rankingan di rumah itu tetap kalah loh Pak. Padahal anak itu kan kebutuhan ini kita dikenjangi di operasi itu. Atau Pak Jadi untuk tadi ilustrasi padi satu petak Pak, satu jenis. Jadi kita perawatannya ada yang padi butuh air yang sedikit, ada yang agak banyak, ada yang nanti kita menanam padi pun kadang-kadang juga gagal juga Pak ya. Tergantung kita sebagai guru juga gitu. Bagaimana hasilnya? Saat padi ini banyak, besar, sukses, lingkungannya juga, sana sawahnya subur, sekolahnya juga kondusif, aman.
fasilitasnya lengkap, pasti anak itu sudah dipastikan akan subur. Nah kalau di dalam sekolah atau sawah ya, sekolah dan sawah itu kan sama, ada hamanya, wis koncone gak nyaman, gurunya galak, ibaratnya kalau guru galak itu ibaratnya hama lah, habis potensinya untuk panen raya itu nggak ada. Ya, karena kan istilahnya panen raya yang di akhir semester itu panen raya nggak ada, karena sudah potensinya itu saya mau berangkat sekolah itu males. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mengenai teori Pak ya. Nah, memang teori dengan keadaan nyata itu sangat berbeda. Gampang teori itu, tetapi kita melakukan sesuatu tanpa teori, kita dikatakan orang yang bodoh. Ada teorinya. Jadi tindakan kita teorinya apa? Tapi kita melakukan teori itu disesuaikan juga. Bukan ini harus teori di lapangan, sulit sekali Pak memang. Nah kita murid dulu tidak boleh hukum nanti ngelunjak. Nah gimana solusinya? Nanti dijawab pada kegiatan ini Pak, menawi restitusi. Nanti Bapak Ibu guru tidak perlu sulit-sulit banyak ngomong. Kita awalnya seperti apa membuat restitusi? Kita buat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, pada slide berikutnya yaitu restitusi 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, kemudian yang keempat guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Kita diharapkan sebagai guru sekarang adalah posisinya sebagai manajer, membiarkan murid meyakini apa yang dia inginkan. Jadi bukan menghukum lagi, bukan sebagai orang merasa bersalah atau sebagai teman maupun pemantau. Lanjut Bu. Posisi sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang kita sering lakukan ya, mungkin setelah ini kita hilangkan. Lanjut. Membuat orang merasa bersalah. Tadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Kemudian beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Anak itu akan merasa rendah, tidak ada semangat. Soalnya diingatkan orang tua, oh orang tua saya gini, akhirnya down, tidak semangat lagi. Lanjut. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan meyakini murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh, ayo bantulah demi bapak ya, tolonglah jangan begini. Kemudian yang kedua, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini posisinya sebagai teman. Lanjut, sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kita tanya ke murid, peraturannya apa? Konsekuensinya apa kalau kalian berbuat salah? Nah tadi. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu posisi sebagai, coba Bu, lanjut, sebagai manajer atau pemimpin.
Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kayak tadi ya, contoh kita membuat keyakinan kelas. Kamu yakin akan ini? Yakin Pak? Kamu sudah tertangan iya. Berarti bagaimana kamu bersedia memperbaikinya? Saya akan saling menghargai, saya akan bertanggung jawab, saya akan untuk disiplin, saya akan menjaga keamanan. Anak-anak sendiri yang buat, bukan gurunya, ya kan sendiri yang buat. Kita kembalikan ke sini aja. Kalau ada melanggar peraturan, ya kembalikan ke sini kan. Kalian sendiri yang buat. Kalian sendiri yang sepakati, bukan Pak Guru loh, bukan Bu Gurunya. Buat ini aja tempel gini. Kalau ada anak-anak yang mengerjakan PR, suruh duduk. Kira-kira apa yang harus kalian perbaiki? Ya Pak, ya Bu. Ingat ini. Ya kan. Lanjut. Restitusi. Apa tuh restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Begini Bapak Ibu. Ada contoh video restitusi agak panjang, nanti kita lihat ya, nanti di skip. Melakukan ciri-ciri restitusi ya, terus ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan hidup. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran. Kita menawarkan diri, menawarkan kepada murid kita yang melakukan kesalahan. Bagaimana upayamu untuk memperbaikinya? Biar mereka sendiri yang menjawab. Kita tidak usah menyuruh, tidak usah memaksa. Nah, seperti untuk menjawab solusinya dari Pak Jaji ini Pak, dengan restitusi. Jawabannya gini Pak, nah Pak tidak tahu. Terus saja sabar. Berarti jawabannya gitu Pak. Kira-kira kenapa kamu kok ngelunjak, kamu ukur itu? Tidak tahu Pak. Misalnya ukur saya tidak tahu jawabannya. Nah, kita harus pintar-pintar sebagai psikolog di sekolah ya, misalnya diputar-putar bagaimana biar nyaman, apa yang dibutuhkan. Tanya, ya tadi kembali kebutuhan pokoknya 5 tadi, kebutuhan dasar. Sarapan sudah sudah Pak di rumah kan? Oh, pun gigi bapak-bapak, aku bilang sana ketemu. Gitu. Nah, biasanya kekerasan itu Pak, kurang kasih saya, betul Pak. Ini teorinya itu dan saya setuju. Jadi kan, ya Pak, aja sih. Enggak lagi. Kalau anak yang sering berantem di sekolah, itu pasti kurang kasih sayang, kurang perhatian. Keperhatian guru, pokoknya guru dan orang tua. Guru itu kan orang tua kedua di sekolah. Nek nomah wis domain, no sekolah domain ini sangat oleh di dulu. Lanjut, kemudian menuntut untuk melihat diri di dalam diri mereka sendiri. Jangan kita memaksa. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yaitu anak yang terlambat ditanya dulu, kenapa kamu terlambat? Ditanya dulu ya. Iya Pak, tadi malam tidur malam main HP. Dibangunkan orang tua apa tidak? Tidak. Nah kita kan kebutuhan kasih sayang tidak ada. Wah anak wis reban tangi awan tidak ditangani. Orang tua saya kerja. Nah kita ganti lagi. Opsi pertama kasih sayangnya kurang karena tidak dibangunkan. Tapi orang tua yang berbeda kita ganti lagi. Bukan itu otomatis orang tua juga kan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekerja. Nah kita ubah lagi. Kemudian yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Solusinya bagaimana biar kamu tidak terlambat. Ya Pak, saya akan bangun lebih pagi. Saya akan menyalakan alarm di HP saya. Biar mereka sendiri yang mengatasi solusinya, bukan kita. Ya Pak, nanti mbah saya biar dulu bangunkan, atau teman saya yang dekat rumah saya teriak-teriak bangunkan saya. Biar mereka sendiri. Oh ya udah, kalau kamu sudah tahu kesalahannya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan tindakan maksudnya bukan merubah untuk tindakan tertentu, tapi karakter dari anak itu, dari kebiasaan itu, kebiasaan yang suka berantem dialihkan. Ayo ikut Pak Jaji SH, biar dia kebutuhannya itu tersalurkan. Kalau tidak, itu namanya
pungli ya. Ayo ikut. Yang sukanya apa namanya lari-larian ya. Ikut Pak Hiri, ikut atletik. Ya kan kalau sudah tersalurkan kan jika kan sudah capek, sudah apa namanya ya agak turun itu ya tensinya. Lanjut. Nah, tahapan dari segitiga restitusi yaitu tahapnya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan yang ini ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Kira-kira adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu untuk validasi kesalahan. Menstabilkan itu bagaimana ya kira-kira? Menstabilkan itu gini, tidak apa-apa kamu berbuat salah. Pak guru juga pernah kok terlambat. Pak guru juga pernah kok bertengkar. Mestinya pernah kok waktu kecil atau kapan kan kita tidak berbohong, tidak apa-apa. Tapi kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar apa salah? Memukul teman kamu salah Pak. Berarti kan sudah dia meyakini kesalahannya. Kalau sudah itu lah, kita kan kemarin sudah membuat keyakinan kelas yang kita sepakati. Kira-kira poin mana yang kamu langgar? Saya tidak saling menjaga keamanan Pak. Maksudnya saya tidak menjaga keamanan teman saya karena saya pukuli. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kembali ke sini. Terus bagaimana solusinya? Saya minta maaf Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi, tidak akan memukuli lagi. Nah kalau kamu masih memukuli bagaimana? Biar kamu bisa tersalurkan ya. Itu kan ada ekstra yang karate atau SH itu. Ya Pak, saya mau ikut ke sana. Kan dia sendiri yang mencari solusi, bukan gurunya. Kita cuma mengarahkan saja. Tapi restitusi ini dilakukan dengan siswanya sendiri, jangan dicampur, Bapak Ibu. Dipanggil di kantor sendiri, ditanyain. Kemudian setelah dia itu kembalikan kepada kelompoknya, kembalikan kepada. Jangan direstitusi di hadapan teman-temannya. Mesti kapok ya seperti itu. Panggil diri satu, direstitusi, dia kembalikan. Nah seperti itu. Di sini ada pertanyaan? Ada? Lanjut. Langkah-langkah restitusi itu menstabilkan kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kita juga pernah melakukan kesalahan. Validasi tidak salah, semua perilaku memiliki alasan. Kamu kenapa mengukir ya? Apa dia olok-olok orang tua. Kenapa kamu memukulinya? Iya Pak, saya itu dejek, gendut. Nah, itu kan alasannya juga bagi dia kan menurunkan harga diri. Wajar kalau memukul, tapi kita kan bisa sampaikan, oke, bagus kamu memukul kan wajar. Nah, kita kan juga, ya kita juga pernah melakukan itu, tapi itu hal yang tidak baik disampaikan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kira-kira kamu yakini apa? Saya itu ingin hidup nyaman Pak, hidup aman. Nah seperti itu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu biar tidak ngantuk kalau dengan suara saya, karena durasi juga diloskan sekarang. Tadi saya limit. Coba di play. Ini ada 2 video, setelah ini selesai. Ini contohnya melakukan restitusi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Bentar.
kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh ibu dan bapak guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Apakah ibu dan bapak guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya.
Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya yang benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jadwal waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan.
Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi restitusi untuk saat ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, yuk kita berefleksi sebentar. Silahkan diingat-ingat kembali satu bentuk tindakan pelanggaran murid yang pernah kita hadapi. Bagaimana cara Ibu dan Bapak Guru dalam membantu murid menyelesaikan masalahnya? Apakah saat itu kita sudah memberikan kesempatan untuk murid bisa melakukan restitusi? Jika belum, apa yang harus diperbaiki agar proses restitusi dapat kita terapkan? Dari mana kita bisa memulainya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru. Tetap semangat ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video yang sangat menginspirasi dan memperkuat apa yang saya jelaskan, yaitu mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Memang apa yang jadi pertanyaan Pak Jaji tadi sudah terjawab di sini. Pak, lama Pak, sabar ya Pak. Restitusi itu prosesnya lebih panjang. Kita tahu Bapak Ibu Guru, kita melakukan hukuman atau konsekuensinya biar jangkanya itu cepat, tapi tidak berdampak baik pada siswa. Seperti yang disampaikan di materi ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan kesimpulan yang sudah kita lalui hampir 2 jam ternyata. Padahal durasinya 1,5 jam, tapi saking serunya dan banyak sekali materi yang belum disampaikan ya. Tapi ini alhamdulillah sampai durasi HP 2 kali untuk rekod, yaitu perubahan mindset, melakukan gerakan dan perubahan berdasarkan kelemahan yang ada menjadi melakukan perubahan gerakan berdasarkan kekuatan yang kita miliki sampai kelemahan itu tidak nampak tertutupi oleh kekuatan. Nah, kita itu melakukan perubahan itu apa yang menjadi potensi kita. Kita sebagai guru, potensi apa yang kita punya, kita tunjukkan. Jangan sampai kelemahan kita itu lebih menonjol daripada potensi. Nah, setiap Bapak Ibu Guru, setiap murid ya, kita berbicara Bapak Ibu Guru juga berbicara murid itu mempunyai potensi. Bukan nakalnya, ya, anak itu nakalnya, tapi potensinya apa? Sudah juara untuk kegiatan-kegiatan di luar pelajaran atau di kegiatan intrakurikuler. Kemudian menjalankan kebiasaan baru memang awalnya terasa sulit, tetapi percayalah hal kecil apapun yang kita lakukan akan dilakukan demi perubahan positif akan membuahkan hasil yang luar biasa. Jadikan teladan bagi anak didikmu. Kolaborasi kerjasama adalah kunci melakukan perubahan kebiasaan positif. Karena kebiasaan baru memang hal yang tidak mudah. Jadi lakukan perubahan kecil, sekecil apapun tidak masalah. Yang penting kita melakukan bentuk satu perubahan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu karena durasinya sudah sampai 2 jam ya. Mohon maaf mungkin ada persiapan saya yang kurang matang, penyampaian saya yang terlalu cepat atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.